warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in ala muhammadin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Nah, teman-temanku yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih beri kesempatan untuk bisa bertatap muka untuk berdiskusi mengenai tentang psikologi ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh sosial. Pengaruh sosial. Jadi kita mulai ya. Are you ready? Ready, Pak. Siap. Ya, karena posisi kita adalah sebagai makhluk sosial ya, artinya dalam proses psikologi itu kita ternyata tidak berdiri sendiri. Di samping kita mempunyai dunia kita sendiri, tapi juga kita mempunyai dunia kita yang terkait dengan kehidupan orang lain. Maka di situ kemarin kita sudah bahas konsep persuasi ya, bagaimana orang mengikuti kita dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pengaruh sosial. Dalam perspektif Cialdini ini, pengaruh sosial adalah usaha mengubah sikap atau kepercayaan, persepsi ataupun tingkah laku satu atau beberapa orang lainnya. Jadi sebuah upaya untuk melakukan sebuah perubahan ya, perubahan sikap, persepsi ataupun keyakinan-keyakinan beberapa di antara kita ya, di lingkungan sekitar kita. Lalu mengapa pengaruh sosial mampu mengubah pandangan individu? Nah, terkait dengan terminologi perubahan sosial ini ya, proses terhadap pengaruh sosial ini akan kita bahas beberapa aspek. Pertama, conformity, compliance, obedience. Ya, 3 poin besar ini yang menurut saya penting karena di samping kita juga membedakan, kita juga nanti bisa dapat memutuskan diri kapan kita harus menjadi orang yang bisa kompromi terhadap situasi, kemudian compliance, kapan kita harus melakukan sesuatu tanpa ada paksaan gitu, tapi karena memang kesediaan kita, dan kapan kita harus patuh. Kita tentu bisa membedakan terminologi ini yang dibahas dalam psikologi sosial. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Yang pertama adalah konformitas, yaitu tendensi untuk merubah persepsi, opini, dan perilaku ya yang relevan ataupun sesuai dengan sosial norma. Sebagaimana kita tahu bahwasanya dalam kehidupan kita memiliki yang namanya subjektif norma dan sosial norma. Subjektif norma itu adalah persepsi diri kita sendiri terhadap lingkungannya, artinya standar-standar yang kita buat sendiri berdasarkan proses belajar ya. Kalau kita kemarin sudah mempelajari beberapa teori ya atau beberapa konsep tentang kognisi dan segala macam, termasuk sikap di dalamnya ada subjective norm. Nah, dalam konteks konformitas ini yaitu kita lebih fokus kepada sosial normnya ya, sosial normanya. Artinya norma-norma yang berlaku pada diri kita ini bisa memengaruhi sikap kita, perilaku kita. Sehingga apabila di dalam konteks tertentu misalkan Anda di daerah pindah di suatu tempat, pasti Anda akan berhadapan dengan sosial norma tertentu di mana mau tidak mau Anda harus melakukan kompromi atau konformitas. Nah, jika Anda tidak mampu melakukan konformitas ini, maka ujungnya atau imbasnya bisa jadi Anda akan merasa panik, Anda akan merasa resah, ataupun Anda mungkin kalau tidak mampu kompromi terhadap aturan-aturan tersebut, Anda akan menjadi orang yang anxious, resah gitu ya. Paling tidak juga paling maksimal Anda kemudian akan tidak betah di situ. Nah, secara konsep bahwasanya manusia diatur oleh norma sosial, yaitu aturan eksplisit atau implisit bagaimana seharusnya atau sebagaimana bertingkah laku. Aturan-aturan ini seringkali menimbulkan efek yang kuat.
Aturan eksplisit itu maksudnya aturan-aturan yang tertulis ya, entah itu aturan RT, hukum, undang-undang, dan sebagainya, itu namanya aturan eksplisit. Dan aturan implisit itu berupa norma-norma sosial yang tidak tertulis. Seperti misalnya, kalau kamu datang suatu tempat, misalkan ada tempat yang dikeramatkan, kamu tidak boleh ke situ karena di situ ada apa gitu. Atau mungkin aturan implisit itu ya kayak budaya kita, budaya misalkan makan harus dengan tangan kanan, ketika tidak dengan tangan kanan maka dianggap kita tidak sopan dan sebagainya, itu aturan implisit. Nah, injunctive norm dan descriptive norm itu hampir sama ya. Kalau injunctive norma itu adalah aturan-aturan yang tertulis. Descriptive norma itu adalah aturan-aturan yang tidak tertulis. Lalu dari manakah norma itu berasal? Tentunya norma berasal dari kesepakatan ya, baik dari kesepakatan baik itu tertulis ataupun tidak tertulis yang biasanya diwariskan juga secara turun-temurun. Nah, untuk lebih teman-teman mencoba menganalisis tentang konformitas, ini ada video, nanti teman-teman coba tolong buka ini ya di setengah jam sesi terakhir. Teman-teman diskusikan video ini bersama-sama ya sesuai dengan kelompoknya. Nanti ini dijadi bahan presentasi minggu depan kalau kita masih ada kesempatan, sekaligus menjadi responsif untuk kuliah hari ini ya, yang ini ya. Nah itu nanti itu adalah video research ya, eksperimen terkait dengan konformitas. Jadi nanti untuk lebih bisa memahami, silakan teman-teman nanti baca pahami video itu, diskusikan kira-kira arahnya apa dan apa hubungannya dengan konformitas. Norma sosial berkembang dalam situasi yang ambigu. Ketika situasi ambigu tidak jelas, maka individu cenderung mencari kejelasan lewat kelompok dengan mengikuti apa yang disepakati oleh kelompok. Ya, biasanya dalam satu kelompok kita seringkali mencari justifikasi ataupun melakukan konfirmasi terhadap setiap perilaku kita. Apakah di dalam suatu masyarakat misalnya perilaku kita sesuai nggak dengan norma masyarakat yang ada, atau pula mungkin perilaku kita itu berseberangan enggak dengan masyarakat. Ya sebagai contoh ya, karena isi kepala kita berbeda, secara kultur juga berbeda, maka dalam proses berperilaku pun akan berbeda. Gitu. Maka bukan dalam konteks budaya sebagaimana umumnya, misalkan dalam perspektif agama pun kan kadang kita memahami agama pun berbeda-beda, gitu, sesuai dengan siapa yang menjadi rujukan dari atas pemahaman agama tersebut, ya kan? Nah, maka misalkan tak jarang kita misalkan datang ke satu tempat sholat subuhnya kunut gitu. Apakah kita harus tetap kunut sementara kita bukan penganut mazhab kunut misalkan. Tapi karena memang perilaku masyarakat di situ pada umumnya kunut, bisa jadi kalau kita kompromi justru akan lebih meningkatkan harga diri kita akan dihargai oleh orang lain. Tetapi ketika kita tidak kunut, justru kita akan menjadi pertanyaan, kamu pakai Islam apa, bla 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 gitu. Karena kita belum tahu juga bagaimana situasi dan kondisi keberagaman mereka, pemahaman tentang konteks keagamaannya. Apakah hanya agama yang diyakini sebagai doktrin saja, yang diwarisi atau diajarkan oleh kelompok atau ustadz-ustadz yang di situ gitu, atau dia juga membaca alternatif lain, referensi lain. Makanya jalur yang paling baik supaya kita tidak terganggu kenyamanan kita secara psikologis, maka yang terbaik kita melakukan konformitas.
Nah, dalam konteks konformitas ini biasanya tadi disampaikan bahwasanya kecenderungan orang itu dapat dipengaruhi oleh kelompok yang lebih besar. Jadi ketika mungkin kita akan berbicara apa namanya, ini eksperimen ini ya, ini gambar ini menggambarkan bahwasanya ketika kita dalam kondisi sendiri, tentu kita akan mempunyai keyakinan dan berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi di dalam kelompok atau kelompok mayoritas, tentu kita akan bergabung ya di gambar kedua. Tentu saja perspektifnya akan coba kita samakan, perspektifnya akan kita gabungkan sehingga kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tafsiran kita tentang objek tertentu. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, aspek yang kedua berbicara tentang perubahan sosial adalah compliance. Compliance ini adalah berubahnya perilaku yang didasar atas dasar elisitasi pemilihan ataupun dasar elicited itu adalah melakukan klasifikasi bisa, melakukan penyeleksian bisa. Jadi perubahan perilaku yang dikarenakan adanya permintaan khusus ataupun semisal begini, yang lebih konkretnya adalah karena orang tua saya sudah tua gitu, karena orang tua sudah tua, maka orang tua meminta saya agar saya bisa tinggal di rumah supaya bisa menjaga mereka dan menjadi teman mereka. Maka proses ini dinamakan compliance, artinya kesediaan kita untuk melakukan orang yang lain yang meminta kepada kita. Ini bisa dilakukan oleh teman sebaya kita, ya, bisa dilakukan oleh siapapun. Konteksnya adalah bisa dikaitkan dengan persoalan like and dislike. Karena saya menyayangi ibu saya, maka saya bersedia tinggal di sana untuk menjaganya. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, ya, compliance itu kesediaan untuk memenuhi keinginan siapapun ya. Artinya bahwasanya itu bisa merubah perilaku kita yang tadinya kita sebetulnya ingin merantau atau kebiasaan kita merantau, tetapi karena ada request dari orang tua, ada request dari keluarga supaya kita menjaga keluarga kita, maka kita kemudian memenuhi keinginan mereka, kita kesediaan itu. Jadi kesediaan itu bukan karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti kekuasaan dan sebagainya, tetapi lebih kepada kerelaan kita untuk mengikuti sesuatu yang bisa jadi di awal kita tidak paham, tidak sesuai, tapi kita bersedia untuk mengikuti. Nah, kemudian ini compliance, di dalam compliance ini terdapat 6 prinsip dasar. Yang pertama adalah timbal balik. Ya. Timbal balik itu lebih ke arah karena kamu pernah ngasih saya uang gitu ya, meminjamkan saya uang ketika dalam masa terpuruk, maka saya juga akan menemani kamu ketika dalam masa terpuruk, dalam artian sekarang gantian lah gitu, balas budi istilah orang lama, orang dulu itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pertemanan atau rasa suka ya. Jadi compliance itu kesediaan kita untuk merubah perilaku kita itu didasarkan karena kita suka atau ya peer acquaintance ya. Jadi bisa karena pertemanan, bisa karena rasa suka kita terhadap seseorang. Biasanya kasus yang banyak misalnya biasanya kalau orang yang lagi manis-manisnya berpacaran, si cowok itu akan selalu melakukan apa yang ceweknya inginkan gitu, meskipun sering bertolak belakangannya dengan prinsipnya, dengan konsepnya. Akan tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi keinginan si perempuan tersebut. Ini namanya prinsip pertemanan dan rasa suka. Kemudian yang ketiga adalah komitmen dan konsistensi. Jadi kita terkadang tidak bersedia melakukan sesuatu, tidak mau merubah perilaku kita itu karena kita belum pernah melakukan perbuatan itu sebelumnya. Sehingga dengan beragam pertimbangan, misalnya keyakinan bahwa aku tidak mampu, aku tidak melihat, berdasarkan penilaian-penilaian yang dia punya, maka itu tidak akan merubah perilaku dia untuk melakukan perilaku compliance ini. Nah, tetapi karena ada sebuah konsistensi perilaku, artinya dia sebelumnya pernah melakukan pekerjaan itu, makanya dia merasa bisa dan dia bersedia melakukan itu. Yang keempat adalah kelangkaan.
kelangkaan yang dimaksud di sini misalkan pernah nggak dengar istilah orang Jawa? Jadi anak muda sekarang harusnya menguri-nguri budaya misalnya, supaya budaya itu tetap eksis di tengah zaman seperti apapun. Ya itu karena apa? Nguri-nguri budaya itu adalah sebuah konsep kita mencoba merawat budaya, mengembalikan budaya, karena hampir budaya itu ditinggalkan oleh sebagian masyarakat modern pada hari ini. Maka apabila kita bersedia nguri-nguri budaya itu dikatakan seperti sebuah perilaku compliance ya, yang didasari dengan karena kelangkaan tersebut. Otoritas yang kelima, otoritas itu adalah kita bersedia merubah suatu perilaku dikarenakan orang yang meminta kita untuk melakukan sesuatu itu dia mempunyai otoritas yang lebih, seperti misalkan mahasiswa dengan dosennya atau karyawan dengan bosnya. Itu tidak semata-mata karena patuh ya, tapi sesungguhnya di dalam proses otoritas yang di dalam konteks compliance ini lebih kepada karena saya bos kamu ya saya menghormati kamu begitu, dan saya akan melakukan apa yang kamu minta begitu. Nah, konsep ini kan artinya konsep ini tidak menjadi konsep bersama antara si bos dan si siswanya si anak buahnya atau karyawannya. Tetapi ini adalah komitmen si karyawannya saja gitu. Meskipun ketika kita tidak si bos tidak selamanya mengharuskan kamu mematuhi keinginan saya, mematuhi apa yang menjadi keinginan saya. Terlepas dari itu semuanya, tapi si pegawai ini, karyawan ini selalu menuruti apa yang menjadi peraturan bosnya ya, yang mengikat suatu perusahaan. Yang keenam, validasi sosial. Nah, validasi sosial itu cenderung akan merubah perilaku seseorang ketika hal yang divalidasi itu ternyata benar ataupun salah. Benar dan salah dalam konteks ini adalah misalkan suatu ketika Anda diminta masuk ke kampus ya setelah libur lama. Anda diminta masuk ke kampus dengan persyaratan Anda memakai seragam atau boleh tidak pakai seragam gitu. Nah, tetapi Anda mempunyai sedikit keraguan apakah saya pakai seragam atau tidak gitu kan. Maka Anda akan melakukan validasi ke teman-temannya. Anda pakai seragam enggak? Enggak. Anda yaudah kalau Anda nggak pakai seragam, saya juga nggak akan pakai seragam. Kalau Anda pakai seragam, saya juga akan pakai seragam. Kalau Anda nggak pakai seragam, maka saya nggak akan pakai seragam. Ini adalah konsep validasi. Dalam konteks kebudayaan ataupun dalam konteks norma sosial juga bisa diterapkan. Ketika misalkan kita cenderung ketika masuk ke komunitas tertentu misalkan. Anda pernah ke suku Baduy? Nah, tentu kita ketika ke suku Baduy misalkan ada aturan-aturan yang harus kita pahami dulu gitu kan. Apa yang saya pahami tentang suku Baduy harus saya validasi dulu sehingga ketika saya masuk ke sana saya tidak akan menemukan masalah terutama terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh warga suku Baduy. Ini adalah 6 prinsip ya, 6 prinsip dasar dari kenapa terjadinya compliance atau kenapa orang bersedia merubah perilakunya sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh orang lain. Ini 6 prinsipnya. Nah, terdapat beberapa teknik komplain ya. Teknik dalam konteks ini lebih sebagai bagaimana sih kita bisa mematuhi ya, bisa melakukan compliance, bisa merubah perilaku kita yang tadinya mungkin biasa kemudian menjadi compliance, menjadi bersedia melakukan sesuatu. Yang pertama ada foot in the door teknik, yaitu jadi karena Anda sebelumnya pernah melakukan atau begini, ketika Anda pernah merasa dimintai tolong ataupun Anda melakukan sesuatu yang dalam skup yang kecil, seperti misalnya apakah Anda bisa ngajar misalkan. Oh ya, saya pernah punya pengalaman mengajar terhadap
lingkungan saya gitu. Karena pengalaman ini kemudian Anda mengeneralisir bahwasanya Anda akan melakukan dalam konteks yang lebih besar. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita lanjut dulu. Kalau saya belum, Pak. Oke, berarti kita lanjutin aja dulu ya. Izin bertanya, Pak. Iya. Misalnya di poin konfirmitas itu kita nggak menemukan itu di pengaruh sosial terdekat, yaitu keluarga. Itu gimana, Pak? Kita tidak mendapatkan konformitas di ruang keluarga, di lingkungan terdekat kita, di lingkungan keluarga. Iya. Iya, Pak. Itu dampaknya ke poin yang lain itu jadi bagaimana, Pak? Oh, sebenarnya secara konsep ini berdiri sendiri, ya kan? Meskipun nanti secara teorinya itu bisa dikaitkan dengan yang lain, misalkan konformitas itu bisa dipengaruhi dengan sikap, misalkan sikap Anda terhadap orang tua, terhadap tingkat konformitas sikap siswa terhadap orang tua, terhadap konformitas siswa terhadap orang tua, itu bisa. Artinya tentu saja sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain dalam konteks ini. Jadi ketika kita tidak mendapatkan konfirmasi terhadap orang tua, maka yang pasti ya kita akan melakukan ada perubahan perilaku dengan cara yang lain begitu. Jadi konformitas ini bukan sebuah konsep yang berdiri sendiri, tetapi ini kita membahas beberapa aspek tentang perubahan sosial ketika kita dihadapkan pada aspek perilaku yang lain gitu loh. Maka pilihannya kita harus nurut atau tidak gitu. Tentu masing-masing punya konsekuensi. Tadi saya sampaikan, ketika Anda mampu memiliki konformitas, maka Anda lebih nyaman dalam posisi Anda di lingkungan sosial Anda. Tetapi ketika Anda tidak konform terhadap keluarga Anda sekalipun, maka pilihnya ya apa kemungkinan yang terjadi adalah Anda akan di keluarga akan paling tidak dimarahin kah, atau diasingkan kah, atau gitu. Karena prinsip konfirmitas itu bukan ke orang lainnya, tapi karena kita berbicara subjek psikologi, maka prinsip yang dilakukan, prinsip konformitas ini adalah perubahan perilaku kamu dengan lingkungannya gitu, ya kan? Perubahan lingkungan masyarakat dengan lingkungannya gitu. Aspeknya seperti itu. Jadi mungkin tidak akan berdampak secara luas, hanya saja dampaknya sangat kasuistik, kira-kira begitu. Bisa diterima nggak? Bisa, terima kasih, Pak. Oke, kalau begitu saya lanjut ya. Jadi untuk pemahaman tentang foot in the door teknik ini adalah teknik teknik bagaimana mempengaruhi orang lain supaya, atau teknik bagaimana mempengaruhi orang lain supaya dia mengikuti ataupun bersedia melakukan apa yang kita inginkan dengan cara permintaan yang besar terlebih dahulu untuk mereka setuju agar dia mau melakukan perilaku-perilaku yang lebih sederhana gitu. Jadi misalkan begini. Oke. Jadi konteksnya begini. Teknik foot in the door ini adalah teknik bagaimana kita mempersuasi orang
mengengage orang agar dia mau melakukan pekerjaan yang besar, tetapi dia melalui permintaan yang kecil dulu. Misalkan begini, secara sederhana saja. Boleh nggak sih aku minjem duit kamu 100.000 aja buat apa? Buat ini, bla bla bla. Gitu kan. Nah, ketika dia bersedia, tapi sebenarnya kemudian nggak segitu, amanlah 200-nya gitu. Akhirnya dia mau. Ini one of teknik aja, salah satu tekniknya aja. Tapi mungkin bisa dicontohkan yang lain. Nah, misalkan begini, seorang ayah ataupun seorang orang tua mungkin cara dia melakukan supaya anaknya bersedia melakukan sesuatu dengan kesadarannya, dia akan meminta, nak, tolong bantu ibu beli sabun misalkan. Nah, teknik ini kan sebetulnya untuk mengikat anak supaya pertama dia bersedia apa yang menjadi permintaan ibunya. Permintaan yang lebih gedenya adalah, nak, kalau kamu beli sabun, setelah kamu beli sabun misalkan, nanti dibersihin ya tempat main kamu misalkan. Saya nggak tahu contohnya ini benar atau enggak. Tapi yang jelas secara prinsip begini. Anda ingin mempengaruhi orang itu melakukan sesuatu hal yang besar, tapi dengan cara memberikan stimulus dia dengan melakukan hal yang kecil dulu gitu. Dengan perilaku yang kecil-kecil dulu. Misalkan, agar kamu bisa mengerjakan tes secara umum, Anda harus bisa mengerjakan soal-soal kecil ini. Misalkan. Mungkin pemahamannya seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Itu karena ada kecenderungan bahwasanya manusia itu tidak ingin selalu berubah gitu. Jadi kecenderungan manusia itu adalah konsisten. Apa yang sudah dia pahami biasanya yang dia lakukan. Apa yang sudah biasa dia lakukan biasanya itu yang akan dilakukan secara terus-menerus. Itu kenapa kemudian food in the dirt itu bisa dilakukan. Jadi kecenderungannya adalah, ya wis, aku udah dikasih aku udah cuci sepatu, habis itu cuci apa lagi. Akhirnya kan melakukan pekerjaan semua. Kemudian teknik yang kedua adalah door in the face teknik. Jadi ada kecenderungan manusia dalam konteks ini, apabila kita tidak berharap orang untuk melakukan sesuatu, maka diharuskan dengan alasan yang jelas, ya. Dengan alasan yang jelas. Nah, maka ketika kemudian Anda teknik kita supaya kita bisa berharap orang bersedia melakukan apa yang kita inginkan, maka dengan cara kita memberikan satu argumen atau alasan-alasan yang kuat kenapa dia harus bersedia melakukan perbuatan itu. Gitu. Nah, kenapa teknik ini bisa berjalan? Ya. Karena dalam konteks ini prinsip manusia adalah dia makhluk yang selalu mencari pembenaran. Manusia selalu kan kita ingat bahwasanya dalam aspek kognitif kita mempunyai aspek pemrosesan, ya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, aspek disengaja ini kita kenal dengan sebagai proses kognitif, ya. Aspek yang tidak disengaja yang sebagai sebuah proses yang otomatis, ya, itu kognisi, dan sebuah proses yang kita ingin tahu dari aspek objek di luar kita yang orang bilang sebagai critical thinking, itu kita sebut sebagai meta analisis, yaitu kemampuan kita untuk berpikir dan keingintahuan kita untuk memikirkan sesuatu.
Itu prinsip manusia ya. Jadi dalam konteks ini, ketika kemudian kita mampu memproses dan apa yang kita inginkan dari orang lain itu dianggap sebagai sebuah kesepahaman ya, sudah diyakini bahwasanya oh ya saya juga sepakat atau oh saya juga tidak masalah untuk melakukan itu, maka kita akan melakukan itu dengan secara bersama, akan melakukan memberikan kesediaannya untuk melakukan perbuatan itu. Sebagai contoh misalkan saya meminta ke mahasiswa, ke teman-teman semuanya untuk membuat tugas ini ya. Karena secara konsensi, secara konsep bahwasanya Anda menyatakan tugas ini mampu meningkatkan pemahaman saya terkait konformitas. Nah, itu kan konsensinya kan, kesepakatan yang secara tidak langsung. Maka Anda bersedia untuk melakukan perilaku ini. Ini teknik yang saya gunakan, teknik don't interface. Kemudian teknik compliance berikutnya adalah agar kita membuat orang lain lebih menyukai kita agar mengubah perilaku yang sesuai dengan kita. Jadi mengengage orang pertama agar dia menyukai kita dan orang lain juga melakukan seperti apa yang kita lakukan. Nah, teknik ini disebut compliance teknik. Nah, prinsip ini lebih didasarkan pada atas dasar pertemanan dan rasa suka. Jadi kalau kamu punya teman, ya, kalau kamu teman saya, maka kecil kemungkinan kamu akan menolak permintaan saya. Atau kalau kamu suka saya, tadi dicontohkan teknik yang orang pacaran misalkan. Kalau saya suka pacar saya, ada kemungkinan saya selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi setiap yang dilakukan. Nah, secara tidak sadar ataupun tidak, pacar Anda sudah melakukan teknik invitation teknik. Kemudian teknik compliance yang selanjutnya adalah memulai permintaan dengan penawaran yang sangat baik, lalu penawaran berubah jadi kurang baik, sehingga banyak yang menolak, tapi banyak juga yang tetap menerima kondisi tersebut. Ini Anda biasanya Anda lakukan ketika Anda berjualan, beli barang. Harganya 10.000, harganya 100.000, Anda tawar 25.000, ya. Kemudian naik dikit, pada akhirnya si itu tidak memutuskan untuk memberikan barangnya ke kita atau pasrah, dia ambil margin kecil misalnya. Nah, teknik ini disebut the lowball technique. Kemudian there's no technique, ya, menawarkan keuntungan tambahan sebelum orang lain menolak atau menerima permintaan tersebut. Nah, fenomena ini mungkin bisa dirasakan ketika kita datang ke mall, diskon gede-gedean begitu. Itu kan orang tidak memberikan kesempatan untuk komplain, kok murah, kok mahal gitu. Tapi sudah dibangun asumsi bahwasanya ini barang sudah terlalu murah, diskonnya gede. Atau contohnya mungkin saya diminta bantu Anda, saya meminta kesediaan Anda agar Anda bisa mengerjakan disertasi saya misalnya. Tapi sebelum saya meminta, bro, lu butuh uang nggak? Butuh mendesak banget. Berapa? 1 juta. Oke. Gue akan kasih lu 1 juta, tapi lu garap tesis gue ya, gitu. Tesis gue ya, disertasi gue misalnya. Ini adalah teknik untuk menawarkan keuntungan yang lebih sebelum orang itu menolak ataupun menerima permintaan tersebut. Teknik-teknik yang lainnya adalah playing hard to get teknik, the fast approaching deadline teknik. Why does this work? Ya, ini prinsip kelangkaan tadi. Ini 6 prinsip ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang tadi kita jelaskan ya, 6 prinsip dari compliance itu. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah obedience. Obedience itu mencukupi aspek perubahan perilaku ya, yang didasarkan pada respon seseorang yang memiliki otoritas atau seseorang yang memiliki power yang lebih daripada Anda. Jadi
Kalau dibahasakan, obedience itu adalah kita merubah perilaku kita atas dasar kepatuhan kita terhadap orang yang secara otoritas melebihi kita. Otoritas ataupun kekuasaan. Misalkan ada kecenderungan orang ketika terhadap orang yang lebih kaya, dia akan patuh. Benar atau tidak benar, karena dia orang kaya, misalkan di sebagian budaya kita, masih ada yang melakukan itu. Kita patuh ke orang itu karena kekuasaannya dia, karena kekayaannya dia. Kita patuh ke pemerintah karena pemerintah adalah otoritas yang berwenang, otoritas yang resmi. Sehingga kita harus mengikuti aturannya, dan sehingga kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini yang dilakukan sebagai obedience. Terkadang kepatuhan juga terjadi di lingkup kita dalam konteks misalkan kelompok terkecil kita di sekolah misalkan. Anda punya geng juga. Itu ada fenomena obedience di mana di situ ada ketua geng. Anda harus nurut terhadap semua hal yang disampaikan oleh ketua geng. Ini adalah sebuah eksperimen di mana seorang guru di sini ya, memberikan pressure terhadap siswanya untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Nah, di dalam penelitian ini menggambarkan si siswa ini melakukan pekerjaannya itu atas dasar pressure ya, ketaatan dia terhadap guru. Karena konsekuensi dari keobedience-nya, ketika dia tidak taat, maka mungkin akan berdampak pada aturan tertentu ataupun berdampak pada hal lain seperti nilai buruk dan segala macam. Nah, dari hasil riset ini menunjukkan student ini dia mengerjakan apa yang menjadi perintah guru karena rasa patuhnya, bukan karena kesediaannya atau bukan karena untuk menghormati guru, tapi memang harus dikerjakan. Makanya dikatakan sebagai obedience. Nah, dalam konteks obedience, bagaimana saya katakan di awal, itu ada eksperimen yang menarik dari eksperimen Milgram ya. Eksperimen ini sangat kontroversial, yaitu tentang destructive obedience. Dari tesisnya dia menjelaskan destructive obedience ini adalah fenomena individu mematuhi perintah seseorang yang sebenarnya merusak atau untuk menyakiti atau untuk menghancurkan. Nah, Milgram ini menggunakan prinsip dasar karena obedience itu didasarkan atas dasar kekuasaan. Maka bagi orang yang menjadi objeknya, bagi orang yang menjadi objek kitanya, ya, objek otoritas tersebut, maka dia bisa melakukan apa saja dalam konteks yang baik dan buruk. Nah, ditambah dengan kondisi secara personal, si objek ini mungkin juga dipengaruhi banyak variabel, banyak hal. Misalkan, karena kepatuhan saya terhadap presiden misalkan, maka saya akan patuh terhadap presiden. Kemudian itu yang positif. Nah, ketika kemudian kita coba kasih review kepada destructive obedience, itu misalkan, ya sebagai contoh, gerombolan preman misalkan, kan dia punya ketua preman ya, koordinator preman. Dia akan menyuruh orang untuk menyakiti yang lain, untuk merampas dan sebagainya. Itu bisa disadari atau juga tidak bisa disadari karena tidak disadari karena mungkin karena sudah menjadi kebiasaan. Mungkin disadari, tapi atas dasar kebutuhan dia. Gue baru dapat duit ketika saya harus patuh sama dia untuk melakukan itu, merampas dan sebagainya, atas dasar motif ekonomi dia, atas dasar motif psikologi dia yang paling fundamental ya, paling dasar itu keterpenuhannya aspek fisiologi itu tuh. Nah, mengapa destructive obedience ini bisa terjadi?
Nah, dari penelitian Milgram itu terdapat 4 faktor kenapa obedience destruktif itu bisa terjadi. Yang pertama adalah individu melepas tanggung jawab pribadi, ya. Karena dalam konteks ini kita patuh kepada orang, tentu yang kita tangguhkan adalah tanggung jawab personalnya, responsibility-nya. Secara sosial mungkin kita akan bicara bahwa mencuri itu tidak betul, memalak warga pasar itu tidak baik, ya. Maka tanggung jawab sosial dia adalah dia tidak melakukan itu, tanggung jawab personalnya. Tetapi karena ada otoritas yang memaksa dia, yaitu ketua preman misalkan dia restoran, maka dia akan melakukan tindakan tersebut. Berarti dia melepaskan atau menanggalkan tanggung jawab dia sebagai person terhadap sosial. Kemudian faktor yang kedua adalah individu yang memerintah sering menggunakan simbol, seragam, lencana, topi. Kalau ini jelas lah, ya. Kita bahkan mungkin meskipun kita mahasiswa, kalau di jalan lihat polisi nyuruh kita push up juga biasanya kita lakuin gitu. Kalau kita tidak mempunyai bekal wawasan yang luas, ataupun mungkin kita tidak punya hal lain yang membuat polisi itu menjadi yakin. Gitu. Kemudian hal yang terjadi secara gradual. Gradual itu artinya apa ya? Berangsur, Pak. Bapak, sedikit demi sedikit. Berangsur. Ya sedikit, tapi dia konsisten ya. Artinya ada sebuah proses yang berjalan di sana, terus menerus. Ya, jadi kenapa hal yang terjadi secara gradual? Artinya karena saking patuhnya kita, saking seringnya kita mendapat mandat itu agar kita obedience, agar kita patuh, agar kita mematuhinya, maka itu menjadi sebuah hal yang biasa gitu. Artinya setiap perintah dari atau yang mempunyai kekuasaan atau otoritas itu menjadi sebuah kebiasaan kita. Maka itu cenderung biasa dilakukan. Dan efeknya adalah destruktif tentunya. Yang keempat, kenapa destruktif obedience itu bisa terjadi? Karena prosesnya begitu cepat. Artinya, misalkan dalam suatu kondisi tertentu, misalkan ada seorang pejabat, kebetulan atasan Anda langsung punya persoalan keuangan, ya laporan keuangan. Karena situasinya mepet, situasi tertentu, Anda tidak akan berpikir panjang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh atasan Anda untuk merubah akun-akun keuangan ataupun untuk membuat kamuflase terhadap data tersebut sehingga data itu menjadi rapi, bagus, dan manipulatif. Nah, ke semua 4 faktor inilah yang bisa menyebabkan terjadinya distorsi dalam hal munculnya destruktif obedience. Tentu ini tidak baik. Oh, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Saya jadi pertanyaan, Pak. Silakan. Megan udah masuk ini. Sudah, Pak. Kenapa kamu Megan? Tiduran, Pak. Ya Allah. Apa sinyalnya tadi? Jadi pengen nanya ini, Pak. 2 hal ya. Yang pertama terkait tadi yang konformitas, misalnya orang dengan keterbatasan atau memiliki kebutuhan khusus gitu, Pak, dalam proses untuk menjalaninya itu terkait konformitas itu bagaimana, Pak? Gitu. Kemudian juga mungkin pengen tanya juga secara umumnya, Pak, di psikologi itu kalau misalnya kita memperlakukan ataupun apa ya, kayak istilahnya menjalani hal itu dengan melakukan treatment itu dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus itu seperti apa, Pak? Mungkin itu, Pak.
dua aspek yang terkait ya. Tentu kebutuhan itu kan banyak variasinya dan banyak tingkatannya. Itu yang harus dipahami. Karena berbicara tentang kebutuhan khusus, kita tidak bisa mengeneralisir. Ada orang yang secara kognisinya bagus ya, hanya butuh stimulus tertentu, maka tentunya akan berbeda orang yang sama sekali tidak mempunyai orang yang mempunyai gangguan secara kognisinya. Taruhlah misalkan begini, ada teknik tersendiri berbicara tentang autisme misalnya. Autisme sendiri itu banyak sekali jenisnya, banyak kelasnya, dan masing-masing jenis autisme ini treatmentnya sangat berbeda-beda. Makanya untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita harus mengidentifikasi sejauh mana ataupun mengidentifikasi konteksnya adalah orang dengan kebutuhan khusus seperti apa. Masing-masing ada caranya bagaimana memanage mereka. Nah, dalam konteks konsep dan teori konformitas di sini adalah ketika kita berbicara dalam hal orang atau individu yang memiliki kesehatan ya, baik secara mental ataupun secara fisik barangkali. Nah, kalau konteksnya menjadi kebutuhan khusus ini adalah secara fisik, barangkali orang akan lebih mengerti. Hanya saja perlu metode atau perbedaannya adalah pada penekanan metodenya yang berbeda itu. Jadi tidak bisa digeneralisir ya, kan kita harus melakukan seperti apa. Nah, model konformitasnya tentu dengan stimulus tertentu. Misal saja, misalkan saya pernah menangani masalah autisme ya, di mana salah satu kondisi fisiologis yang muncul di anak itu terhadap anak autis itu respon yang lambat terhadap lingkungannya, kemudian bicara yang telat dia tidak bisa mengucapkan sesuatu dengan cepat secara verbal. Nah, dalam konteks ini kan berarti ada keterlambatan cara berpikir dia gitu. Mengkoordinasikan, ada susunan saraf yang mengkoordinasikan antara kognisi dia dengan alat bicara dia. Sehingga dia maksud setiap orang yang memahami itu, tapi dia lebih menunjukkan dengan kata-kata, dengan tingkah lakunya. Misalkan untuk meminta HP, dia tidak meminta HP, tapi langsung diambil barangnya gitu, ditunjukkan gitu. Seiring waktu, akhirnya dia diterapi. Bagaimana cara mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya dengan terapi kata-kata misalkan. Papa minta HP, papa minta HP. Kata-kata itu aja. Terus kemudian papa mau makan. Nah, artinya mencari padanan kalimat yang tidak terlalu jomplang sebenarnya, tidak terlalu ini, sehingga dia bisa mengorganisir dengan pelan-pelan. Itu. Nah, itu adalah aspek konformitas yang harus dilatih ya oleh orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Terus yang kedua apa tadi, Megan? Tadi sepertinya juga udah lumayan jauh sih pakai di psikologi sendiri melihat hal kayak gitu itu seperti apa gitu Pak. Oh iya. Jadi itu. Jadi kan kecenderungan orang autis itu kan dia selalu menolak stimulus yang datang dari luar gitu. Karena mostly orang autis dia punya dunianya sendiri. Dia karena keterbatasan dia untuk memaknai dan memaknai setiap stimulus, dia punya cara sendiri yang tentu orang lain harus berusaha engage untuk masuk ke sana dan bisa membawanya keluar untuk memahami konteks yang lebih umum gitu. Itu contoh kalau keterbatasan sama autis, belum lagi yang bisa Down syndrome segala macam. Tentu perlakuannya akan sangat berbeda. Gitu. Kalau yang Down syndrome ya kecakapan sederhana saja yang minimal kita berikan kecakapan yang sederhana yang bisa yang basic ya, yang untuk mempertahankan dia untuk tetap hidup dan survive. Misalnya makan yang benar, kemudian
di lingkungan sekitar bagaimana cari duit itu misalkan juga dikenalkan aspek-aspek yang sederhana, hanya sekedar untuk mempertahankan eksistensi hidup dia gitu. Nah, kalau yang autis ini sangat complicated, jadi kita harus tahu treatmentnya. Kayak misalkan ada yang autis, ternyata dia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Dia memang tidak bicara, tapi begitu suruh ngomong, suruh ngitung, bla bla, dia kemampuannya di atas yang lain. Dia memang tidak berespon terhadap situasi di lingkungannya, tetapi hanya dengan dia melihat gambar, belajar dari YouTube, ya, dia bisa memahami peta seluruh dunia, dia bisa memahami bendera-bendera di ada dunia, bahkan negara kecil pun yang kita tidak pernah bayangkan dia hafal. Gitu. Makanya treatmentnya adalah harus di treatment secara khusus, tidak bisa digeneralisir. Sehingga kita bisa mengarahkan ke depan orang itu atau orang-orang berkompetensi itu bisa mempunyai kompetensi yang bagus, kompetensi yang bisa dia tonjolkan sebagai sebagai tools dia untuk bertahan hidup. Yang lain enggak? Cukup ya medannya? Cukup Pak. Kejawab ya. Yang lain? Izin bertanya Pak. Oke. Ingin menanyakan mengenai terkait dengan perubahan seseorang. Seperti yang Bapak bilang minggu lalu bahwa perubahan sifat dan sikap seseorang itu cenderung sulit ya Pak. Nah, bagaimana dengan kasus perubahan seseorang tuh berubahnya hanya di depan kita gitu, bukan berubah secara keseluruhan. Nah, seperti saya ingin bertanya, seperti bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut atau bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang tersebut memang benar-benar berubah, apa hanya berubah di depan kita saja, seperti itu. Iya, ini bisa kita tinjau dari perspektif tadi ya, 3 hal tadi, konformitas atau dua hal yang lebih tepatnya karena konteksnya mungkin dia teman ataupun peer ya, teman sejawat itu, peer group ya, teman seangkatan. Mungkin konteksnya lebih pada perubahan sikap secara sementara gitu, artinya ya aku melakukan ini supaya kamu tidak sedih saja. Aku bersedia melakukan ini agar kamu percaya kepada saya gitu. Artinya dilihat dari aspek yang sejauh apa yang kita harapkan terhadap sikap seseorang itu. Tentu harus ada dulu objeknya begitu. Ini berbicara sikap ya. Berbicara sikap dulu. Karena sikap itu sifatnya tidak permanen sesungguhnya. Sikap itu sesungguhnya tidak permanen. Karena sikap itu bisa dipengaruhi oleh lingkungannya, bisa dipengaruhi juga oleh informasi-informasi yang kita maknai di dalam kognisi kita, itu juga sangat bisa mempengaruhi sikap kita. Maka caranya agar kita memastikan sikapnya berubah, sikapnya itu berubah atau tidak, lihat konsistensinya gitu. Lihat konsistensinya, apa yang disikapkan itu seiring nggak dengan perilakunya yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bertahan lama nggak terhadap sikap itu. Misal beginilah, sikap saya terhadap teman saya ini adalah positif ya. Sikap saya terhadap teman kamu positif. Yang tadinya sesungguhnya gue benci banget sama anak itu. Itu kan sikap, rasa benci dan itu kan sikap. Nah, karena ada perubahan tertentu ya, dia dapat informasi dari orang lain, anak itu ternyata baik, bla sebagainya. Maka dia menjadi positif terhadap anak. Maka itu bisa dilihat perubahan sikapnya. Nah, biasanya akan konsisten dengan perilakunya. Perubahan sikap itu akan dinilai dengan perubahan perilakunya. Maka orang itu menjadi baik yang tadinya mungkin tidak mau ngobrol, sekarang mau ngobrol. Ini bicara tentang konsistensi sikap. Kemudian bagaimana dengan karakter ya? Karakter ataupun kepribadian itu butuh waktu yang panjang untuk membuktikan bahwasanya seseorang kepribadiannya bisa berubah karena cenderung kepribadian itu laten gitu. Maka yang bisa kita terapi sesungguhnya, yang bisa kita untuk mentreatment kepribadian ini yang bisa kita lakukan adalah dengan upaya yaitu memperbaiki sikap-sikap orang ini terhadap sesuatu, kemudian juga memberikan keluasan kepada orang tersebut supaya lebih open minded sehingga dia bisa mengoreksi dirinya. Apakah
sifat yang dia miliki itu salah atau benar, kepribadian yang dia miliki itu merugikan orang lain atau tidak. Ya, untuk melihatnya tentu kita harus sabar kalau berbicara karakter ya, kalau kita berbicara kepribadian, karena terapi kepribadian itu tidak instan. Mentreatment sebuah kepribadian itu tidak instan, karena itu sifatnya sudah melembaga, melekat pada diri seseorang, maka untuk merubahnya pun sangat butuh waktu, terkecuali ada hal-hal tertentu yang sangat memacu dia untuk berubah, misalkan imbas kepribadian kita yang sarkas atau kepribadian kita yang tidak sabaran, egois dan sebagainya membuat orang lain kecelakaan di depan mata kita. Itu mungkin salah satu yang membuat dia mengevaluasi secara cepat. Tapi kalau berbicara secara manual atau secara normal ya pasti akan butuh lama untuk mentreatment agar perilaku itu bisa berubah atau kepribadiannya. Kalau perilaku bisa berubah kapan aja, tapi kepribadian butuh proses yang cukup lama. Gitu, Anissa. Saya menjawab pertanyaan Anda nggak? Cukup, Pak. Terima kasih. Selain Anissa ada lagi? Adakah? Nah, kalau sudah dianggap sudah selesai, tidak ada yang bertanya, silakan ya, saya akan live dari grup ini, saya akan tutup sesi kita dan gunakan sisa waktu terakhir Anda untuk menonton film tadi secara kelompok ya, kemudian Anda review film eksperimental itu ya, tentang sebuah eksperimental. Nanti Anda tulis, nggak usah banyak-banyak, setengah lembar bisa, tergantung Anda ingin menulis ya. Itu jadi respon untuk kuliah kita hari ini, sekaligus kalau saya ingat dan kalau ada yang mengingatkan itu dipresentasikan secara sekilas di pertemuan berikutnya. Oke ya? Oke enggak? Oke, Pak. Ya, Pak. Kalau Ini dikasih ini Pak, akses bikin breakout room Pak. oke, siapa yang mau breakout? Boleh saya atau Bang Fiskal? Siap. Oke, hostnya sudah saya silakan kembalikan, silakan di background ya. Tapi sebelum kita mulai sebelum teman-teman nanti memulai untuk mereview videonya, saya tutup dulu forum besar kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini atau yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan kita secara mental ya. Amin. Dari saya cukup sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.